Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari weekend ini ya teman-teman. Ini saya sedang berada di kebun seperti biasa, rutinitas pada weekend, hari libur ini ya teman-teman. Kita manfaatkan hari libur untuk ke kebun, merawat perkebunan yang apa aja lah, yang paling tidak kita membersihkan di areal kebun. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini di umur yang ke-29 bulan ini di areal sini memang masih banyak perlu perbaikan, perlu evaluasi. Artinya di umur yang ke-29 bulan ini di areal yang memang areal yang kritis ini ya teman-teman, bisa dikatakan. Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja pada keadaan tanah yang memang sudah sedemikian rupa. Artinya tetap kita rawat biarpun pertumbuhan belum cukup memuaskan di umur yang ke-29 bulan ini ya teman-teman. Di areal yang seperti ini, lahan tumpukan, lahan eks galian tambang dulunya. Tapi ada beberapa hal yang perlu jadi catatan di lahan yang di areal sini. Memang ada yang sudah bagus pertumbuhannya, ada yang belum. Contohnya di areal sini itu sudah alhamdulillah sudah sangat baik ya teman-teman. Tetapi di areal yang ini di sekitaran sini memang masih perlu jadi PR kita bersama. Contohnya seperti ini sama tanamnya 29 bulan tapi memang pertumbuhannya masih belum baik. Nah, ini kita coba juga kita tanami mukuna agar paling tidak melembabkan di areal sekitar tanaman, karena memang lahan tumpukan seperti ini sangat gersang ya teman-teman. Jikalau terjadi panas, jikalau terjadi hujan bisa lembek. Nah, ini tapi di areal yang itu juga sudah lumayan lah. Artinya di lahan yang seperti ini tetap kita rawat ya, mudah-mudahan bisa bertumbuh dengan baik nantinya. Ini di areal sini memang kita fokuskan, tambahkan terus ya teman-teman, pemupukan kompos agar terus memperbaiki unsur tanah yang ada di areal sekitar, karena memang bisa dilihat sendiri areal tanahnya juga batu bercampur tanah hitam merah, artinya tercampur dari lapisan atas, lapisan bawah itu tercampur. Tapi memang di areal yang sudah seperti ini alhamdulillah juga sudah mulai membaik ini ya teman-teman. Di areal situ jikalau yang sudah ditumbuhi gulma itu insya Allah arealnya atau tanaman kelapa sawitnya bisa berangsur-angsur pulih. Maka dari itu kita kemarin sudah melakukan penanaman mukuna di areal tengah-tengah tanaman kelapa sawit. Kita coba. Nah, ini kita biarkan ya teman-teman merambat ini agar tumbuh atau menutupi areal sekitar tanah agar tanah ini bisa lembab. Dan jikalau lembab itu, jikalau terjadi curah hujan maka tidak langsung kering, artinya masih tertutupi oleh gulma-gulma yang ada dan lapisan air di
yang turun hujan tadi bisa masih ada di permukaan tanah. Jadi seperti itu. Nah, di areal sini juga sudah lumayan, di areal sini. Ini yang sudah ada gulma. Mudah-mudahan di areal nanti sana kita coba. Di areal situ juga sudah ditumbuhi gulma. Itu tidak kita semprot memang ya teman-teman, karena memang masih berpotensi longsor. Itu turun aliran tanah itu jika hujan masih turun terus. Nah, itu tuh masih sedikit lah, dan belum kita perbaiki menggunakan alat, tapi nanti aja lah, itu bisa aja kita perbaiki nanti jikalau memang perlu. Di yang lubang-lubang ini nanti jikalau sudah bisa panen perdana, pelapahnya kita lempar saja ke aliran air. Nanti aliran air itu akan membuat tanah dan akan menumpuk, pasti akan rata sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini perlu kita kasihkan pupuk lagi nanti setelah baru kemarin sebelum bulan suci Ramadan kita lakukan pemupukan. Ya kurang lebih sudah 2 bulanan ini ya teman-teman, karena ini sudah masuk di bulan Mei. Kemarin kita melakukan pemupukan itu di bulan Februari 2025. Nah, di areal ini kemungkinan potensi jikalau sudah seperti ini tahun depan insya Allah bisa dilakukan panen perdana apabila nanti pertumbuhannya bagus. Artinya tetap nanti kita akan rawat terus di areal sini. Kalau sudah seperti ini kita tinggal rawat saja teman-teman. Rawat, kita bersihkan, kita taburkan pupuk. Nah itu, nah ini sudah berbuah nih. Ini cuma kekurangan unsur kalium saja ya teman-teman, KCl. Tinggal kita kasihkan KCl, ini pasti buahnya akan besar. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dimaksimalkan buahnya. Ini buahnya sudah satu kepala manusia nih. Nah, lihat. Ini belum besar ini ya teman-teman. Kemarin ini areal samping-samping sudah kita buang ini buahnya, tapi tumbuh kembali. Ini belum sempat kita buang lagi, tapi entah nih apa mau diambil atau tidak nanti, karena ini masih umur 29 bulan juga ya teman-teman, masih belum masanya lah sebenarnya. Jangan dipaksakan dulu. Kita nyebrang dulu. Nah, seperti ini tuh, sudah kelihatan. Ini nanti kita buangi lah, nih masih kecil kan, batangnya masih kecil. Nah, ini memang selama 29 bulan ini kita berjuang betul-betul ya teman-teman. Artinya hasil keringat dari kita kerja di luar juga kita investasikan sedikit demi sedikit ke areal kebun ini dengan kita melakukan perawatan, baik itu pemupukan, penyemprotan, sudah kita investasikan di kebun untuk merawat kebun. Ya mudah-mudahan nanti jikalau sudah masa panen perdana bisa kita ambil. Memang lika-liku dalam merawat
perkebunan kelapa sawit memang jikalau tidak siap budget memang sedikit pusing ya teman-teman. Jikalau kita merawat perkebunan kelapa sawit, kita juga dulu ingat masa-masa penanaman di areal kebun ini, kita tanam sendiri nih ya teman-teman, tanam sendiri, kita macir atau antar jarak tanaman sawit kita membuat sendiri dengan ayah saya. Jadi kita 2 orang dengan alhamdulillah dengan 2 orang tersebut, tenaga tersebut akhirnya juga bisa tertanam juga ya teman-teman, meskipun perjuangannya sedikit melelahkan lah. Sedikit melelahkan. Kita dulu ini menanam di areal ini, kita cicil sedikit demi sedikit, ya akhirnya bisa juga terlaksana asalkan kita mempunyai niat. Penting niatnya dulu ya teman-teman, artinya action terus segera dijalankan, jangan berpikir nanti sulit seperti apa. Nah itu malah akan memperhambat. Artinya tetap jikalau modal kurang, ya paling tidak kita punya tenaga kita manfaatkan. Jikalau modal itu memang belum ada atau tidak ada sama sekali, paling tidak kita punya tenaga, ya kita dari hasil keringat kerja kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kita ini dulu juga bibit ini tidak kita beli berupa misalkan sudah bibit berumur 8 bulan 11 bulan, tidak ya teman-teman. Kita mulai menukar biji, kita tanam di polybag, artinya kita sampai menunggu 1 tahun dulu baru bisa ditanam. Kita juga menyemai sendiri, dari menyemai, dari menukar bibit, dari menanam bibit, dari persiapan lubang untuk tanaman kelapa sawit, kita lakukan dengan sendiri nih. Jujur saja, ya maka dari itu perjuangannya agak sedikit melelahkan. Tapi di umur yang ke-29 ini, insya Allah tahun depan bisa kita rasakan di sebagian tanaman kelapa sawit bisa panen perdana. Itu kita mengucapkan rasa syukur ya teman-teman. Artinya perjuangan selama hampir 3 tahun sampai 4 tahun, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Jadi seperti itu ya, gunanya memang investasi untuk jangka panjang ya teman-teman. Memang ya seperti ini, sampai di titik ini pun kita juga masih tetap bersyukur masih bisa merawat perkebunan. Paling tidak kita rawat dengan baik-baik agar nanti hasil dari perkebunan yang kita tanam bisa bermanfaat, jadi pondasi ekonomi untuk kita. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di kebun, dan ini juga sekedar sharing lah. Apabila ada teman-teman yang memiliki kebun yang sama, artinya yang memiliki atau yang merintis kebun kelapa sawit di bidang perkebunan kelapa sawit seperti apa, bisa saja nanti langsung di komen. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta mensubscribe.
Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.